Kita akan mengulas tentang kajian kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu ilmu nahu dan ilmu saraf. Jadi ilmu nahu, Bapak Ibu, kembali diulang, ilmu nahu ini adalah ilmu membahas tentang perubahan baris. Kemudian ilmu saraf, ilmu membahas tentang perubahan bentuk kalimat. Nah, yang kemarin Bapak Ibu, ulang kembali, ilmu nahu adalah ilmu membahas tentang perubahan baris atau harakat. Kalau saraf adalah ilmu membahas tentang perubahan bentuk kalimat. Nah, jadi gabungan nahu dan saraf disebut istilahnya qawaid. Qawaid artinya kaedah-kaedah, undang-undang. Bapak Ibu ya, undang-undang. Baik, ini sebetulnya Bapak Ibu, kajian ini kajian menarik agar kita bisa mempelajari kitab yang tidak berbaris, ya Bapak Ibu ya. Baik, kita hapus dulu Bapak Ibu ya contoh ini. Malam hari ini kita akan mempraktekkan nanti contoh-contoh dalam Al-Quran tentang pembagian kalimat. Jadi Bapak Ibu, di dalam ilmu qawaid ini ada istilahnya kalimat, kalimat atau kata. Kemudian dalam kalimat ini pemecahannya ada tiga bagian. Yang pertama Bapak Ibu, ada kalimat isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim itu apa Ustadz? Isim itu adalah benda, sifat, tempat, waktu, nama orang, atau kata ganti dan bilangan. Ulang kembali Pak. Benda, sifat, tempat, waktu, nama orang, kata ganti, dan bilangan. Itu isim Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Kata kerja. Kata kerja itu Bapak Ibu ada tiga macam bentuknya. Yang pertama fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu, masa lampau Pak. Kemudian fi'il mudhari Bapak Ibu, yaitu masa sekarang atau akan datang. Kemudian ada fi'il amar, yaitu perintah, boleh zamannya dekat atau jauh, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi diulang, fi'il madi zamannya, waktunya berlalu, masa lampau. Kemudian fi'il mudhari zamannya akan atau sedang terjadi. Kemudian fi'il amar perintah, boleh perintah yang dekat zamannya atau jauh. Ya Bapak Ibu, ini pembagian fi'il. Kemudian huruf. Huruf ini Bapak Ibu tidak memiliki makna, tidak isim, tidak fi'il. Nanti akan berfungsi apabila digabungkan dengan kalimat isim atau fi'il, Bapak Ibu ya. Nah, kita contohkan Bapak Ibu, huruf ini banyak bentuk-bentuknya. Ada huruf jar, nanti huruf nasab, dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan Bapak Ibu, izin. Di sini ada kita contohkan yang paling banyak itu huruf jar. Apa Pak Bu? Huruf jar. Salah satunya adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, dan seterusnya, ba, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu ya, ini contoh dari huruf jar. Jadi Bapak Ibu nanti, kalaulah nanti tidak digabungkan dengan kalimat isim dan fi'il, tidak ada maknanya, ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah kita masuki contoh isim Bapak Ibu secara umum dulu. Tadi isim itu definisinya adalah kata, benda, kemudian sifat. Kita bayangkan Bapak Ibu, apa contoh benda? Tentunya kita ingat masjid, benda, kemudian musola, benda, kemudian sajadah, benda. Jadi Bapak Ibu, setiap yang benda itu adalah isim. Kemudian kata sifat Pak, contohnya baik, buruk, cantik, ganteng, dan sebagainya macam, itu sifat Bapak Ibu. Kemudian tempat, contoh ini tadi, asrama, masjid, sekolah, ya Bapak Ibu, tempat dia. Kemudian waktu,
Ya, pagi, siang, malam, subuh, asar, ya Bapak Ibu, itu waktu. Kemudian nama orang Muhammad, Ali, dan lain-lain. Atau kata ganti Bapak Ibu, kata ganti ini boleh dicatat Bapak Ibu disebut dengan istilah isim domir. Isim domir. Nah, nanti kalau dimisalkan Bapak Ibu ada sebuah kalimat Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini Pak contohnya nanti ya. Iyyaka na'budu. Na'budu. Yang mana kata ganti itu Ustadz? Ini Ibu Bapak, yaitu ka. Kata ganti orang. Kalau diartikan Bapak Ibu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, ini Bapak Ibu, ini satu, ini satu. Nah, ada dua kata ganti dalam kalimat ini. Bapak Ibu, ini adalah isim di contohnya. Bapak Ibu ya. Kemudian bilangan dari wahidun sampai tanpa batas Pak. 1000 sampai triliun itu bilangan, termasuk isim Bapak Ibu. Nah, kemudian udah jelas Bapak Ibu semuanya ya, apa itu isim. Kemudian kita masuki tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Kita hapus Bapak Ibu. Contoh yang lama ini kita buat contoh yang baru agar bisa dipahami oleh kita semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang pertama adalah alamat isim. Alamat isim. Alamat ini Bapak Ibu arti tanda. Jadi isim itu Bapak Ibu memiliki tanda-tanda, ciri-ciri. Nah, Pak, yang pertama ciri isim itu Pak Bu adalah alif lam di awal kalimat. Apa Pak Bu? Alif lam di awal kalimat. Isim itu. Kemudian yang kedua, kita hapus saja, ya Bapak Ibu ya, supaya kita paham. Kita perlahan-lahan saja. Yang pertama itu adalah alif lam di awal kalimat, ya Bapak Ibu. Kemudian kedua adalah dhamma di akhir kalimat, Jadi keberadaannya Bapak Ibu ini adalah di akhir kalimat dia, letak posisinya Bapak Ibu. Kemudian tanwin, di mana Ustadz? Di akhir kalimat, fathatain, kasrotain, dan domatain. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. An, in, un. Nah itu. Kemudian ada juga Bapak Ibu apabila di awalnya huruf jar. Huruf jar. Yang tadi Bapak Ibu ini, huruf jar ini, huruf jar. Nah, ini juga isim Pak Ibu. Ini adalah isim. Jadi nanti tanda isim itu apabila di awalnya dimasuki huruf jar. Nah, ini contohnya nanti. Kemudian ada lagi Bapak Ibu ta marbutoh. Nah, ini biasanya di akhir. Kalau jar di awal, ta marbutoh di akhir. Nah, kemudian Bapak Ibu huruf ma mimu ini salah satunya itu di awal kalimat Pak. Di awal kalimat. Catat Pak Bu. Di awal kalimat. Nah, ini dulu Bapak Ibu ya, yang penting dulu. Sebetulnya banyak lagi, insyaallah. Baik, kita masuki contohnya Bapak Ibu. Contohnya, yang pertama tanda isim alif lam di awal kalimat. Kita buatlah contoh yang mudah saja. Al-masjid Pak. Nah, tandanya adalah alif lam. Tentu Pak Ibu, maka harkatnya dhamma di akhir kalimat Pak. Nah, tak boleh dibaca al-masjidah, tak boleh. Al-masjidin tak boleh. Kalau satu kalimat saja Pak, maka dibaca al-masjidu. Berarti dalam kalimat ini, kata ini, maka ada dua tanda isim Pak. Yang pertama, alif lam di awal kalimat. Yang kedua adalah dhamma di akhir kalimat. Itu isim Pak. Nah, nanti kalau kita berbicara masalah isim, maka ini cirinya, tandanya. Nah, kemudian contoh kedua Pak, yaitu kita ambillah ini apa namanya Pak? Namanya kitab kan? Nah, kita ambil, kalau kita baca di sini Pak, al-kitabu. Tak boleh dibaca al-kitabah Pak. Al-kitabi,
kalau dia beralif lam di awal kalimat dia. Nah, ada dua versi Pak ya. Mohon dicatat Pak Bu. Nah, ini boleh catat ya. Ini contohnya. Kalau dia Pak pakai alif lam, maka mesti dia barisnya dhamma di akhir kalimat Pak. Iya Pak ya. Kalau tanpa alif lam Bapak Ibu, maka mesti tanwin di akhir kalimat. Nah, ini Pak, catat Pak ya. Nah, kalaulah nanti Bapak Ibu menemukan alif lam di awal kalimat, contohnya Pak, maka dhamma di akhir kalimat, maka dibaca al-kitabu. Kalaulah nanti Bapak Ibu menemukan tanpa alif lam di awal kalimat, maka dia mesti dibaca kitabun. Nah, itu Pak. Jadi kalau kita baca kitab gunung tidak boleh sembarangan saja. Nah, ini Pak, kitabun. Iya Pak ya, Ibu. Nah, contohnya. Kemudian kita hapus dulu. Kita buatlah contoh lain lagi Pak Bunda ya. Ini contohnya tadi kitabun ya. Kitabun. Kemudian huruf jar. Huruf jar. Nah, kita sholat di dalam masjid. Ya Bapak Ibu. Huruf jarnya fi Pak. Kita ambil dulu huruf jarnya fi di sini. Ya Pak Bunda ya. Fi. Berarti fil masjid. Fil masjidi. Ini. Nah, ini Pak Ibu, kalau ada salah satunya huruf jar di awal kalimat, maka baris yang terakhir kalimat isimnya mesti kasrah. Maka dibaca Pak fil masjidi. Tak boleh fil masjidah, tak boleh fil masjidu. Mesti dibaca fil masjidi. Nah, coba Bapak baca surah Al-Isra Pak. Siapa yang dah hafal Pak? Ayo Pak. Minal masjid ilal masjidi, contohnya Pak. Tak boleh dibaca masjidah, ya Pak ya. Masjid tak boleh, tapi dibacanya kasrah. Jadi Pak catat Pak, apabila Ibu ada huruf jar, salah satunya di awal kalimat, fungsinya adalah memberi baris kasrah di akhir kalimat isim. Apabila ada huruf jar Pak di awal kalimat, berarti berfungsi untuk memberi baris kasrah di akhir kalimat isim. Untuk memberi baris kasrah di akhir kalimat isim. Maka dibaca fil masjidi. Apa Bu? Fil masjidi. Nah, itu contohnya. Kira-kira paham Pak? Insyaallah ya. Nah, mudah sebetulnya. Tentunya bagi yang mampu bisa. Insyaallah. Kemudian Bapak Ibu, lanjutkan tamarbutoh. Nanti Bapak Ibu kamuskan, ada kalimat yang tamarbutoh Bapak Ibu? Ada. Contohnya ya Pak Ibu, yaitu madrasatun Pak. Madrasatun. Madrasatun. Artinya sekolah Pak. Jadi Bapak Ibu nanti ketemu nanti tamarbutoh di akhir kalimat Pak, maka itu isim dia. Qurrasatun. Ya, ammah, jiddatun. Itu isim Pak. Jiddatun nenek, madrasatun sekolah. Maka setiap kalimat Bapak Ibu kata yaitu berakhiran tamarbutoh, maka termasuk dia isim. Itu Pak ya. Mudah insyaallah. Tentunya pedoman kamus juga Bapak Ibu. Kemudian yaitu mamimu, salah satunya Pak di awal kalimat. Nah, catat Pak, mamimu salah satunya di awal kalimat. Mimu Pak. Apa contohnya Ustadz? Contoh aja Pak. Ada masjid. Masjid. Nah, berarti bacanya masjidun Bapak Ibu. Kemudian musalla. Musalla. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Misbah, lampu. Nah, lampu. Nah, ini ilmu Bapak Ibu. Kalau ada kalimat nanti kata Pak, di awalnya ada huruf ma salah satunya. Kemudian mu salah satunya. Kemudian mi salah satunya, itu isim. Nah, masjid tempat sujud, musalla tempat salat, misbah lampu. Isim enggak Bapak Ibu? Isim, kata benda semuanya. Kan indah Quran tuh Pak. Indah sekali. Ini contohnya Pak, luar biasa contohnya nih dalam kaidah ilmu nahwu dan sharaf atau qaid. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, simpulnya adalah
ada beberapa tanda isim. Ulang kembali, alif lam di awal kalimat mesti nanti harkatnya dhammah. Nah, itu Pak Ibu. Kemudian dhammah di akhir kalimat mesti di awalnya alif lam. Itu tandanya, Pak. Kemudian tanwin di akhir kalimat. Boleh Bapak baca kitabun, kitaban, kitabin boleh. Nanti ada pengaruhnya di awal kalimat, Pak. Insyaallah. Kemudian huruf jar salah satunya, Pak. Ini tadi Pak huruf jarnya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba. Ini huruf jar. Nah, kalau ada huruf jar salah satunya, Pak, maka fungsinya adalah memberi baris kasrah, Pak, Bu. Di akhir kalimat isim. Ini contohnya. Fil masjidi. Fil masjidi. Tak boleh masjidah, Pak, Bu. Tak boleh masjidu. Fil masjidi bacaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita praktik Bapak Ibu ya dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu tengok kembali, diulang sebelum kita langkahi pada ayat yang berikutnya atau kaji berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu, kita tengok surah Al-Fatihah. Boleh Bapak Ibu tengok kalimatnya bismi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini boleh kita hapus, boleh ya? Boleh ya? Di sini kita apakan, atau masing-masing Bapak Ibu cari Quran, boleh Bapak Ibu, boleh untuk penerapannya, implementasinya masing-masing Bapak Ibu. Kita sekilas saja Pak ulang ya Pak ya. Jadi kita nanti akan melanjutkan kalimat fi'il nanti di sini ya Bapak Ibu ya. Kira-kira menengok ini paham Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan ya. Tapi perlahan-lahan saja Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ada kalimat bismi, Pak. Bismi. Bismi. Nah, kita buktikan Bapak Ibu ya. Kembali diulang, Pak. Di sini ada bi, Pak. Berarti huruf jar. Ini Bapak Ibu ba tadi kan, huruf jar. Apa fungsi Pak Ustaz? Memberi baris kasrah di Bapak Ibu. Berarti isim. Iya Bapak Ibu ya. Kemudian Allahi, tanda isimnya alif lam, Pak. Nah, kemudian Ar-Rahmani, tanda isimnya Pak alif lam. Ya, kemudian Ar-Rahimi, tanda isim Pak alif lam. Selesai Pak. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kasroh dibaca Pak Ustadz di akhirnya? Karena ini Pak pengaruhnya huruf jar ba tadi. Nah, ini ba Pak. Ba ini fungsinya adalah memberi baris kasroh pada akhir kalimat isim. Maka boleh kasroh yang kedua Ustaz, boleh banyak kasroh Pak. Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Maka namanya jar majrur. Artinya kasroh Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini istilahnya Pak ya. Kamu udah Pak insyaallah Bapak Bunda ya. Bismi isim huruf jar, Allah isim, Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Nah, bagaimana Pak? Itu kan katanya kalau di awalnya alif lam dia baris doma. Iya. Itu kan kalau terpisah bismi tadi kan Iya. karena banyak karena jar. Iya. Karena Allah itu kenapa enggak Allahu? Bagus, luar biasa. Jadi Pak, di dalam kalimat nahwu sharaf Pak ini ngikut Pak, mengikut dia kepada bismi, namanya majrur Pak. Majrur nih Pak. Nah, catat Pak ya, ayahanda, bunda. Nah, majrur namanya. Jadi kalimat Allahi ini, Ar-Rahmani, Ar-Rahim ini mengikut ke kalimat bismi ini Bu. Namanya majrur, artinya kasrah. Nah, kasrah. Maka majrurnya Pak, maka boleh banyak. Nah, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Sebetulnya Pak, dibaca ini Pak, dhamma. Ya Pak Bu ya, dhamma. Ya kalau tidak ada bismi ini di awal kalimat. Ya Pak, Allahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Tapi karena diawali dengan bismi tadi, huruf jar, maka berfungsi Bapak Ibu memberi baris kasrah di akhir kalimat isim. Maka namanya majrur Pak. Apa namanya Bunda? Majrur kasrah namanya. Nah, ini enak sebetulnya Bapak Ibu kita memahami ilmu ini insyaallah. Ya Bapak Ibu, kira-kira paham Pak insyaallah ya. Nah, kemudian yang kedua Pak.
Coba baca Bapak Ibu, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, sama Bapak Ibu, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, sama, mengikut juga Bapak Ibu. Nah, tanda isimnya adalah alif lam, kemudian alif lam ya Pak ya, tapi itu mengikut pada kalimat bismi tadi Pak. Maka boleh majrurnya banyak. Catat Pak, majrur itu maka boleh berbilang banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di sini Pak, ayat yang ketiga nanti Pak di sini juga sama. Nah, sebelumnya Pak ada kalimatnya alhamdu. Alhamdu Pak ya. Alhamdu. Rabbil alamin. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh. Nah, baru ayat ketiga Pak. Nah, alhamdu isim Pak Ibu, isim ya. Tanda isimnya alif dan dhammah. Ya Bapak Ibu. Kemudian lillahi. Kita cari Bapak Ibu huruf jar di sini tambah lagi Pak Ibu, yaitu lam. Lam. Nah, kembali diingatkan, fungsinya adalah memberi baris kasrah di akhir kalimat isim. Nah, maka dibaca Bapak Ibu lillahi, kemudian rabbi, kemudian alamin. Ini Pak, bukan nanya Pak Ibu, itu tanda jamak saja itu. Maka alhamdu isim, alif lam di awal kalimat Pak, kemudian dhammah di akhir kalimat, kemudian lillahi huruf jar, hi majrur tadi Pak, kemudian rabbi majrur Pak, kemudian alami majrur. Baru kita masuki ketiga Pak, ar-rahmani isim alif lam ulang kembali, kemudian ar-rahimi alif lam isim juga. Kenapa Ustaz? Karena majrur itu sekali lagi maka boleh banyak, satu dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Maka nanti huruf jar di sini Pak ada dua. Yang pertama bi, yang kedua li Pak. Catat Bapak Ibu ya. Huruf jar pada ayat yang pertama ini ada satu bi, yang kedua pada ayat yang kedua Pak li Pak, li. Huruf jar itu berapa macam? Banyak Pak, banyak. Bisa baca Pak. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, ma'a, kullun, mut, muzu, lahzah. Banyak Pak, lengkap semuanya. Ya, ini karena contoh saja Pak. Ya, kita ambil sampel saja. Iya, beberapa saja Pak. Nah, ini baru ayat yang ketiga Pak. Nah, jadi otomatis kita mesti mengetahui dulu huruf jarnya apa. Nah, ba dengan lam, ba dengan lam. Nah, bagus Pak ya. Nah, ini isim semua Pak, isim. Nah, kita buktikan Pak. Allah ya isim kata benda, Ar-Rahman isim kata benda, Ar-Rahim isim kata benda Pak. Ini contohnya Pak. Benda, sifat, tempat, waktu, nama orang, ganti dan bilangan. Baik, lanjut Pak Bunda. Ayat yang keempat, Malik. Malik di sini Pak. Malik. Nih. Yaumiddin. Nah, di sini Pak, kembali. Malik sebetulnya asalnya Pak Malikun Pak. Malikun, ya Bunda ya, Malikun. Kemudian oleh karena pengaruh huruf jar Pak, li tadi Pak, maka dibaca Maliki dia. Nah, masih kaitannya ada majrur dia Pak, majrur. Kemudian Pak, yaumi. Sebetulnya Pak Bu, maka yaumun bacanya Pak. Oleh karena ada li tadi Pak, maka dibaca yaumi bacanya. Nah, kemudian lanjut ad-din. Dan isimnya Pak alif lam dan kasrah. Titik Pak. Jadi 1 sampai 4 itu adalah majrur. Apa Bu? Majrur, kasrah di akhir kalimat. Ya, kita buktikan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini dibaca majrur, majrur, majrur. Kenapa? Karena dua huruf yang memberi baris kasrah di akhir kalimat isim, yaitu hurufnya ba dengan lam. Ini Bapak Ibu ya. Nah, itu fungsinya Bapak Ibu. Maka kita mesti teliti untuk membaca ayat ini. Ini ruku dalam ibadah sholat kita. Ya. Boleh dipoto Bapak.
Boleh foto, Pak? Beramkan. Iya. Baik. Terima kasih. Halas, alhamdulillah. Jadi kita Pak, ini isim Pak, kita lanjutkan fi'il Pak. Kita lanjutkan fi'il. Ayat berikutnya, fi'il. Fi'il. Ini boleh dipoto atau dihapus boleh Pak ya? Ya, kita hapus saja. Ya nanti kita mudah untuk memahaminya. Baik, kita masuki Bapak Ibu yaitu fi'il lagi Pak. Fi'il Bapak Ibu. Ini kita hapus saja nih Pak Ibu. Sudah paham insyaallah ya? Paham. Kita masuki Bapak Ibu yang berikutnya fi'il. Nah, yang pertama Bapak Ibu fi'il madi. Apa Pak? Fi'il madi. Nah, ini fi'il madi itu adalah masanya lampau atau telah berlalu Pak. Nah, alamat fi'il madi, alamat tanda Pak, alamat fi'il madi. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ya, fathah di akhir kalimat. Fathah di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Yang kedua Bapak Ibu adalah dimasuki qad di awal kalimat. Qad di awal kalimat. Qad di awal kalimat. Di awal. Yang ketiga Bapak Ibu, nah, penambahan huruf di akhir kalimat ketika jamak. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dulu Bapak Ibu, ini alamat yaitu fi'il madi, artinya tanda fi'il madi Pak. Yang pertama Pak adalah fathah di akhir sebuah kalimat. Kemudian qad di awal kalimat Pak. Kemudian penambahan huruf di akhir kalimat ketika jamak. Nah, bagaimana contohnya Pak Ustaz? Contohnya kita ambil contoh yang lazim saja Pak. Yang pertama fa'ala. Fa'ala artinya dia melakukan, dia mengerjakan. Nah, kita terapkan Bapak Ibu, yaitu tandanya fathah di akhir kalimat Pak Bu. Fathah di akhir kalimat. Ini Pak, fathah. Kemudian qad. Nah, coba Bapak baca iqamah Pak. Qad qamatis shalah. Nah, ini Pak ya. Nah, atau qad aflaha. Qad aflaha. Nah, qad aflaha. Ya Bapak Ibu. Nah, ini Pak, kalau nanti Bapak Ibu jumpa qad ini di awal kalimat berarti fi'il madi itu. Masa lampau Pak. Qad aflahal mu'minun Pak. Ya Bapak Ibu ya. Sungguh beruntung orang yang beriman. Di fi'il madi dia tuh. Nah, tandanya qad di awal kalimat. Iqamah juga begitu Pak. Iqamah qad qamatis shalah. Sama. Nah, kemudian penambahan huruf di akhir kalimat. Tentunya tasrif Pak. Tasrif kalimat. Contohnya fa'ala, kemudian fa'alu, dan seterusnya. Nah, kalau dia jamak Pak. Nah, coba Pak dengarkan, Ibu dengarkan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu Pak Ibu. Perubahan bentuk kalimat kan? Nah, ini semuanya penambahan huruf di akhir kalimat ketika jamak. Nah, ini contohnya alif, kemudian waw alif sukun. Ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita tengok apakah 2 orang kah atau banyak orangnya Pak. Nah, inilah jamaknya. Nah, kalau bahasa Arab Pak, kalau jamak itu Ibu adalah dimulai dari 2 dan seterusnya Pak. Itu jamak itu. Kalau bahasa Arab Pak, 2 dan seterusnya. 3, 4, 5. Kalau Indonesia enggak 3 Pak. Itu bedanya. Nah, itu bedanya. 2 udah masuk. Udah masuk Pak. Musanna, udah termasuk Pak. Kalau bahasa Arab ya. Iya. Nah, apa contohnya? Kalau kita berjemaah 2. Itu. Bapak Ibu ya. Itu ilmunya kita. Nah, Bapak Ibu ini contoh dulu Pak. Tanda-tanda fi'il madi. Nah, nanti boleh Bapak Ibu baca hadis
baca Al-Quran Pak, baca kitab, ini contohnya. Nah, ya Pak ya, ini dulu. Alhamdulillah. Kira-kira jelas Pak? Nantilah Ustadz harap Bapak Ibu nanti buat grup, Ustadz kirim semuanya Pak, bahan-bahannya. Setuju Pak? Ya, nanti buat nanti nama grup kita adalah apa? Umpamanya Pak. Grup yang bagus lah namanya kan nanti Pak, insyaallah ya. Baik, itu Pak. Kira-kira Pak ada pertanyaan Pak? Ibu? Sudah jelas Pak? Bagaimana Pak? Yang ada apa tadi yang kode bisa diulang lagi Pak? Yang ini Pak? Ini Pak. Yang ini? Iya. Fathah di akhir kalimat fa'ala contohnya Pak. Yang kode yang kedua. Iya kalau ya, yaitu qad di awal kalimat. Nah, tentunya nanti tengok fiilnya Pak, tandanya fathah. Ini juga Pak. Jadi nanti ada faktor pendukungnya. Ada kalimat qad di awal, kemudian ada barisnya fathah di akhir atau penambahan juga. Contoh Pak, ya Pak yang lumrah saja. Qad qamatis shalah. Nah, shalah. Pak ya, ini contoh saja nih Ibu, Bapak. Nah, ini berarti ini fiil madi. Yuk kita buktikan Pak ya. Qama, qamu, qamat. Nah, ini Pak perubahan bentuknya. Maka jumpa di sini Pak fiil madi. Kenapa? Karena perubahan bentuk Pak. Nah, begini Pak ya. Qama, qamu, qamat, qamata, qumna, qumta, qumtuma, qumtum, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perubahan bentuk nih, perubahan bentuk. Kalau kita nanti mengkaji ilmu shorof Pak, nanti jumpa Pak semuanya nih, perubahan bentuk tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, yang penting adalah ada qad di awal kalimat dan setelahnya adalah fi'il madi. Supaya Bapak tak ragu Pak Ibu ya. Contohkanlah. Ini Pak, sungguh. Nah, sungguh artinya. Nah, sungguh dia hanya salat didirikan. Nah, itu Pak. Bagaimana Pak? Fi'il madi. Waktunya itu kan waktu sekarang. Iya, telah. Bukan Pak, pekerjaannya telah Pak. Telah, bukan langsung hari ini enggak. Telah. Maka menggunakan telah didirikan. Bukan akan ini enggak. Maka dicocok nih Pak. Qad qamatis shalah, telah. Jadi begini Pak. Iqamah itu Pak ya, azan kemudian iqamah. Nah, berarti sholat telah didirikan. Itu maksudnya. Bukan kalimatnya Pak. Waktunya, bukan kalimatnya. Memang sholat kan baru dikerjakan Pak Ustadz. Lain pula kajiannya. Itu maksudnya Pak. Kalimatnya, zamannya tadi. Itu maksudnya. Ini Pak ya. Ini contoh Pak. Koma, kemudian koma. Catat Pak ya. Koma, kemudian komu, kemudian komat, kemudian mata, kemudian baru kumna. Ini mau dicatat Bapak Ibu ya, ini pendek aja nih. Kumna. Kemudian di sini lagi Pak, kumta, kumtuma, kumtum. Kemudian kumti, kemudian kumtuma, kumtumna, kumtuma, kumtunna, kumna, kumna, kumna Pak Bu ya, kumna. Nah, ini namanya Pak perubahan bentuk kalimat di ilmu shorof Pak, ilmu shorof. Nah, Ustadz ginilah contohnya nanti kalau Bapak sudah menguasai ilmu ini Pak, Bapak Ibu, maka mudah nanti ini apakah fi'il madi atau fi'il mudhari. Nah, juga tengok ciri-cirinya di awal kalimat. Nah, saya mau tanya Pak, di 14 tasrif ini Pak, ya Pak ya, kira-kira nomor berapa Pak? Yang ini Pak, kira-kira. Ayo Pak.
Nomor, ayo Pak. 1, 2, 3, 4. Qomat. Ayo Pak. 1, 2, 3, 4 Pak. Maka qad qamatis shalah. Iya Pak ya. Kenapa dia ti Ustadz? Ini contohnya Pak. Kalau dia bertemu dengan dua sukun tak bisa dibaca. Maka mesti fiilnya diberi baris kasrah Pak. Nah, ini ilmunya Pak. Rasa ilmunya. Maka diletaknya. Kalau kita pandai mentasrif sebuah kalimat Pak, maka kita mengetahui ini fiil madi. Dan juga faktornya Ibu adalah ada dimasuki qad di awal sebuah kalimat sebagai faktor penentu ini fiil madi Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita mesti nanti ilmu berikutnya Pak, mesti bisa mentasrifkan. Nah, ini tasrif Pak. Ini namanya tasrif fiil madi, menentukan fiil madi Pak. Nah, qomati, maka dia qomat Pak. Nah, kalau aflaha Ustadz, ya aflahu. Ini di awal atau nanti Pak? Contohnya, kalau kita mentasrifkan, ini dulu Pak. Kalau ini kan agak sedikit susah Pak, menghafal nanti kan. Ini metode yang kedua nanti, mentasrifkan sebuah kalimat. Ya, boleh Pak. Bagus sekali. Ayo Pak. Kemarin Pak masih ingat Pak? Sungguh salat didirikan berarti ayo tu toti atau ta? Ayo tu Pak. Nah, itu Pak. Iya. Ini Pak, bukan itu Pak. Bukan itu Pak, bukan. Ini sebagai fa'il nanti Pak. Fa'il nanti. Iya, isim Pak. Isim. Bagus sekali, mantap. Luar biasa. Jadi nanti Pak, sekali lagi Ibu, qad qamatis salatu. Artinya sungguh dianya sholat didirikan. Nah, itu Pak. Tidak boleh sembarangan dibaca nanti. Tidak boleh salat itu bacanya. Bagus tanyaannya Pak. Ya, itu maksudnya Pak Bunda. Jadi nanti fa'il itu Pak, fa'il itu mesti dia dhamma dia dibaca Pak. Iya Pak ya. Nah, sekarang Pak ada orang qomat Pak. Qad qamatis shalah saja Pak. Entah tu, entah ti, atau entah ta. Nah, itu Pak rahasianya Pak ya. Maka jawabannya adalah itu Pak. Pertanyaan Pak ya. Ini dulu Pak ya, yaitu alamat fi'il madi dia. Fathah di akhir, qad di awal, kemudian penambahan huruf di akhir kalimat ketika jamak. Ini nanti Pak, kita mesti tahu dulu mentasrifkan sebuah kalimat Pak. Nanti insyaallah taala. Berhenti grup Pak, nanti sering situ semuanya. Nampak nanti bukti yang empiris nanti insyaallah, yang nyatanya. Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuki tanda fiil mudhari. Bapak Ibu ya. Iya. Kalau ya sholat itu pakai sholat. Nah, ya, hayya 'alas shalah Pak ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, itu kan udah Ibu ya. Udah kan 'alas shalah. Nah, ini Pak, ini hati-hati Pak. Orang kan azan banyak salah. Hayy katanya Pak. Tapi hayya. Usahakan dengar juga Pak. Hayya 'alas shalah. Enggak. Hayya, marilah. Ayolah. Itu artinya Pak. Ini hayya. Ini kan ajakan. Perintah dia. Kemudian ingat Pak, ada di huruf jar. Apa fungsinya Pak tadi Pak? Memberi baris kasrah di akhir sebuah kalimat. Maka dibaca salati. Ya Pak ya? Sama Pak. Hayya 'alal falah sama. Maka kalau disukunkan, maka tambah betul dibaca Pak. Itu maksudnya Pak. Itu. Ya 'alas shalah atau 'alal falah Pak. Itu maksudnya. Marilah Pak, ayolah. Iya. Hai hidup. Beda Pak. Ya kan?